Teman-teman, dalam menghadapi Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, pemerintah militer Jepang di Indonesia membentuk dua organisasi militer yang anggotanya berasal dari pemuda-pemuda Indonesia. Kedua organisasi itu adalah Heiho dan Pembela Tanah Air atau PETA. Bedanya, jika Heiho dimasukkan secara resmi dalam struktur komando militer Jepang, maka pasukan PETA lebih merupakan milisi bersenjata non-struktural atau dapat dikatakan sebagai pasukan cadangan yang rekrutmennya bersifat sukarela jika sewaktu-waktu pecah perang terbuka antara pihak Jepang dan sekutu di wilayah Indonesia. Teman-teman, diakui atau tidak, berdirinya PETA dan Heiho serta laskar-laskar perlawanan rakyat itu telah membuat para pemuda Indonesia memperoleh pendidikan dan pengalaman militer, sehingga Bung Karno dan para pemimpin bangsa saat itu tak sulit lagi mengumpulkan, menyeleksi, mendidik, dan melatih para calon tentara Indonesia. Hingga akhir pendudukan Jepang di Indonesia, konon ada sekitar 37.000 anggota PETA di Jawa dan 20.000 di Sumatera. Mereka ini yang menjadi tulang punggung pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, lalu berlanjut ke Tentara Republik Indonesia hingga 5 Oktober 1945 resmi berdiri sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Bayangkan saja, dalam kondisi darurat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, negara yang baru lahir itu harus mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda yang ingin bercokol kembali di Indonesia. Maka bagi saya ini menjadi poin penting pembentukan dan keberadaan PETA khususnya serta laskar-laskar perjuangan rakyat lainnya seperti Hizbullah dan Sabilillah dalam sejarah Republik Indonesia. Narasi sejarah yang ada memang mengesankan bahwa PETA dan Heiho itu dibentuk untuk kepentingan Jepang. Benarkah demikian? Lalu siapakah yang menginisiasi pembentukan tentara PETA itu? Nah, mari kita kembali ke memoir Raden Gatot Mangkupraja. Dalam tayangan di bagian 1 telah dibahas bahwa kedekatan Gatot dengan orang-orang Jepang itu berawal dari bisnis obat. Tapi jangan lupa, Gatot Mangkupraja bukan sekedar tukang obat. Ia mantan sekretaris PNI yang bersama Bung Karno ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bancai oleh Belanda. Dengan kata lain, dia juga seorang politisi handal pribumi, seorang nasionalis dan aktivis pergerakan. Di masa pendudukan Jepang itu, jika Bung Karno memilih aktif bergerak melalui Lembaga Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, sebaliknya, Gatot Mangkupraja memilih diam dan menunggu. Dia lantas menyerukan kepada kawan-kawan seperjuangannya untuk tidak bergabung di Putra. Suatu ketika, pada tahun 1943, dari koran Cahaya yang terbit di Bandung, Gatot membaca berita kunjungan tokoh Sutarjo Kartohadikusumo ke Jepang. Sutarjo menyampaikan petisi agar pemerintah Jepang memberlakukan wajib militer di Indonesia. Untuk diketahui, Sutarjo Kartohadikusumo adalah seorang amtenar atau pejabat birokrat di masa Hindia Belanda yang terkena dengan petisi 1936 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran Belanda. Menjelang Belanda jatuh, dia berangkat ke Jepang dan sepulangnya dari Jepang pada tanggal 10 November 1943, dia diangkat menjadi residen Jakarta atau setingkat gubernur saat ini. Suatu jabatan yang pada zaman Hindia Belanda hanya boleh dijabat oleh orang-orang Belanda. Gatot pun tersentak dengan berita di koran Cahaya itu. Ia resah. Baginya, wacana pelaksanaan wajib militer akan menambah penderitaan lebih lanjut bagi rakyat Indonesia. Rakyat sudah dibebani dengan kewajiban setor padi dan kewajiban bekerja untuk proyek-proyek Jepang di tanah air. Gatot memang tidak menentang penggalangan sumber daya kekuatan militer dari kalangan rakyat Indonesia. Tapi jika sistem wajib militer yang diberlakukan, maka dalam pandangan politis Gatot, wajib militer malah akan memperkuat kedudukan Jepang. Gatot lebih setuju jika hal itu dilakukan dengan sistem sukarela. Menanggapi pemberitaan tentang Sutarjo itu, dia kemudian mengirim surat ke redaksi koran Cahaya yang isinya antara lain,
Saya tidak setuju kalau ada milisi Fleeh, dan lebih baik di Indonesia diadakan barisan sukarela. Akibat suratnya di koran Cahaya itu, Gatot ditangkap dan diinterogasi Kempeitai atau polisi rahasia Jepang dengan tuduhan anti-Nippon. Sebagai politisi handal, Gatot menjawab tuduhan itu dengan tenang dan menjelaskan bahwa sama sekali ia tidak anti-Nippon. Saya tidak diperlakukan kasar. Sebaliknya, saya bahkan ditempatkan di rumah Sersan Kobayashi. Setelah beberapa hari saya diinterogasi oleh Kempeitai So, Pak Ishizaki, dengan Mr. Milbard Miller yang bertindak sebagai penerjemah. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin mendukung Nippon dan tidak sedikit pun melawan Nippon. Saya hanya lebih suka korps sukarelawan. Dalam pandangan Gatot, para pemuda itu akan bermoral tinggi dan gagah berani dalam peperangan jika bergabung dengan sukarela yang didasari oleh panggilan hati. Gatot pun menjelaskan bahwa pandangannya itu didasarkan pada pengalamannya terdahulu ketika jelang kedatangan Jepang, Belanda membentuk milisi dengan sistem wajib militer. Saya sendiri telah ditunjuk sebagai wakil kepala organisasi perlindungan serangan udara di kota Cianjur di bawah pimpinan Mr. Lodens. Kantor pusatnya dipimpin oleh Mr. van der Wetering. Saya mengatakan bahwa semua ini telah dipaksakan kepada orang Indonesia oleh Belanda. Jadi, ketika tentara Jepang mendarat di Jawa, orang-orang kami di mana-mana membuang senjata dan seragam mereka lalu kembali ke desa mereka. Itulah alasan mengapa saya mengusulkan korps sukarelawan, bukan untuk wajib militer, ujar Gatot. Nampaknya penjelasan Gatot itu masuk akal perwira Kempeitai yang menginterogasinya. Keesokan harinya, Gatot pun diantar pulang ke Cianjur. Dia disambut keluarga dan para tetangganya yang mengira dia disiksa Kempeitai. Maklumlah, saat itu Kempeitai sangat ditakuti rakyat, karena konon mereka kerap menyiksa orang-orang yang anti-Nippon. Setelah tiba di rumah dan beristirahat, hari berikutnya Gatot mendapat telepon dari Bupati Cianjur R.A. Abbas Suryanata Atmaja yang menyampaikan bahwa pihak Jepang meminta Gatot segera ke Jakarta dan menghadap Letnan Yanagawa di kantor Sambo Beppan. Sambo Beppan adalah satuan tugas khusus Angkatan Darat Jepang untuk urusan kontra intelijen dan operasi-operasi khusus. Sampai Juli 1945, satuan itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Masugi. Selanjutnya, Letnan Yanagawa membawa Gatot menghadap Mayor Jenderal Sato, Kepala Staf Armada Militer Jepang ke-16. Kepada Gatot, Jenderal Sato pun bertanya hal yang sama dengan pertanyaan yang diajukan perwira Kempeitai sebelumnya. Lalu, sang jenderal pun menegaskan apakah Gatot siap menerima hukuman jika ternyata tidak ada yang mau bergabung dalam korps sukarelawan yang diusulkannya. Saat meninggalkan rumah, saya telah bertekad untuk menanggung semua konsekuensinya dari pendirian saya, karena saya ingin melihat pemuda Indonesia selamat dari wajib militer dan berkorban untuk Jepang. Jika mereka menjadi korban karena kehendak mereka sendiri, itu masalah yang berbeda. Saat itu, saya hanya ingin mencegah pemaksaan, ujar Gatot. Setelah interogasi yang panjang itu, Gatot pun kemudian diperbolehkan pulang. Selama di Jakarta, dia menginap di rumah Muhammad Yasin, kepala polisi Jakarta saat itu. Saya diantar pulang dengan mobil oleh Pak Nagashima, seorang perwira junior yang sudah sangat pandai berbahasa Indonesia. Di jalan, dia mengatakan kepada saya bahwa Letnan Yanagawa sangat setuju dengan pembentukan pasukan sukarelawan seperti yang saya usulkan, tapi beberapa perwira yang lain masih ragu-ragu, kata Gatot. Esok harinya, Gatot kemudian dipanggil lagi ke markas Beppan. Di markas Beppan itu, melalui sambungan telepon, Gatot berbicara lagi dengan Mayor Jenderal Sato. Intinya, Jenderal Sato mengerti dan setuju dengan usulan korps sukarelawan. Namun, Gatot diminta untuk menulis surat usulan. Saya kemudian dibawa ke ruangan Kapten Maruzaki. Tempat pena dan tinta telah disiapkan untuk saya. Di depan Letnan Yanagawa dan Kapten Maruzaki, saya sekali lagi menyatakan keseriusan usulan saya dan mempertaruhkan diri untuk pembentukan korps sukarelawan, tegas Gatot. Teman-teman, disinilah momentum surat dengan tinta darah itu terjadi.
Untuk membuktikan keseriusan tentang Korps Sukarelawan dan keteguhan pendiriannya itu, Gatot menulis surat usulan itu bukan dengan tinta, tapi dengan darah yang sengaja ia kucurkan dari tangannya. Hal ini jadi simbol pertaruhan jiwa Gatot, sekaligus menjawab keraguan Jenderal Sato sebelumnya. Saya menusuk lengan kiri saya dengan pena sampai berdarah, dan kemudian dengan darah itu saya menulis surat usulan kepada pemerintah Dainippon di Tokyo, tegas Gatot. Demikianlah teman-teman. Tapi benarkah surat itu ditulis Gatot dengan darah? Dalam hal ini, Dr. Shigeru Sato, akademisi dari School of Humanities and Social Science University of Newcastle, Australia, pada tahun 2010 membahas panjang memoir Pak Gatot tersebut dalam sebuah artikel berjudul Gatot Mangkupraja, Peta and the Origin of the Indonesian National Army. Dia pun merujuk sejumlah artikel yang ditulis sejarawan Indonesia, termasuk buku biografi Gatot Mangkupraja yang ditulis sejarawan Indonesia Ibu Nina Herlina Lubis di tahun 2003. Dalam artikel itu, Dr. Sato berpendapat surat dengan tinta darah itu lebih merupakan kiasan atau bukan hal yang sebenarnya. Menurutnya, dalam memoir itu Gatot meminjam istilah atau konsep Jepang keso atau kefanjo yang secara harfiah berarti surat bersidik jari darah yang lazim terjadi di zaman samurai sebagai simbol ekspresi kekuatan tekad, keyakinan, dan komitmen. Asumsi Dr. Sato ini merujuk antara lain pada hasil wawancaranya dengan Letnan Yanagawa di tahun 1980. Kepadanya, Letnan Yanagawa mengaku tidak menyaksikan Gatot menulis surat usulannya itu dengan darah, tapi diketik seperti biasa di markas Bepan. Demikianlah teman-teman. Memang menelusuri sejarah adalah perjalanan separuh gelap. Ada detail dan situasi tertentu yang samar, bahkan tak terlihat sama sekali. Itu sebabnya selalu ada versi-versi lain di dalam sejarah. Jika memoir Pak Gatot yang menjadi dasar narasi tayangan ini adalah sebuah koreksi atas biografi Bung Karno, itu artinya Bung Karno sendiri punya cerita. Demikian pula pelaku-pelaku sejarah yang namanya disebut dalam tayangan ini, baik yang pribumi maupun orang-orang Jepang itu sendiri. Mereka semua punya versi cerita sendiri, dan cerita mereka bisa sama, mirip, atau bersilangan. Tapi apapun itu, Pak Gatot Mangkupraja dan para pendiri bangsa ini telah menjalankan peran dan sumbangsihnya bagi tanah air, dan kita layak menempatkannya dalam sejarah dengan hormat. Pak Gatot Mangkupraja sendiri dalam memoarnya itu tegas mengatakan, "Saya tidak ingin disebut pemimpin atau pahlawan. Saya lebih suka tidak menyebutkan apapun nama saya dan peta dalam sejarah Indonesia." Demikian kata Pak Gatot. Pasca kemerdekaan, Pak Gatot kemudian memimpin Badan Keamanan Rakyat. Ia ditangkap oleh pasukan sekutu dan ditahan di Pulau Onrus atas tuduhan kejahatan perang, dan dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun, setelah perundingan Linggarjati pada tahun 1947, Gatot Mangkupraja dibebaskan. Konon Bung Karno lah yang mengupayakan pembebasan itu. Setelah bebas, Gatot kembali terjun ke politik dan bergabung dengan PNI. Namun, pada tahun 1955, Gatot memilih keluar dari PNI dan bergabung dengan Kolonel Abdul Haris Nasution, Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel Aji Saleh yang membentuk Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Pada tahun 1962, ia menjadi anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Kemudian meletuslah peristiwa G30 SPKI yang berujung pada kejatuhan Bung Karno. Selanjutnya, pada tahun 1966, Presiden Soeharto memberhentikan Gatot Mangkupraja dari MPRS karena dianggap sebagai orangnya Soekarno dan dituduh berafiliasi dengan komunisme. Demikianlah sekelumit kisah Pak Gatot Mangkupraja. Terlahir dari seorang priyayi Sumedang yang kaya raya, namun memilih menderita dalam perjuangan untuk bangsanya. Di masa tua, konon beliau hidup serba kurang dan terlupakan.
Sampai akhirnya pada tanggal 4 Oktober 1968 beliau wafat. Jenazah beliau dimakamkan di tempat pemakaman umum Sirnaraga, Bandung. 36 tahun kemudian, beliau baru diakui secara resmi sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Di nisannya saat ini tertulis, Bapak Tentara Sukarela Pembela Tanah Air.